Teman-teman baruku. Suatu ketika ada seorang anak kecil bernama Kenzo. Dia senang bermain di taman bersama teman-temannya. Suatu hari, Kenzo bertemu dengan seorang teman baru bernama Hiro. Hiro berbeda karena dia tidak berbicara seperti teman-teman Kenzo yang lain. Sebaliknya, Hiro menggunakan tangannya untuk berkomunikasi. Pada awalnya, Kenzo bingung. Dia tidak mengerti mengapa Hiro tidak berbicara. Namun, ayah Kenzo menjelaskan kepadanya bahwa Hiro bisu dan tuli, yang berarti dia tidak bisa mendengar atau berbicara seperti orang lain. Kenzo merasa sedih untuk teman barunya, tetapi dia juga merasa senang untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi, ia meminta ayahnya untuk mengajarinya beberapa bahasa isyarat. Dengan bantuan ayahnya, Kenzo belajar bagaimana mengatakan halo dan teman dalam bahasa isyarat. Ketika Kenzo menunjukkan kepada Hiro apa yang telah ia pelajari, wajah Hiro berbinar-binar dengan senyum lebar. Sejak hari itu, Kenzo dan Hiro bermain bersama setiap hari. Mereka bermain game, menggambar, dan bersenang-senang. Meskipun mereka tidak dapat berbicara seperti teman-teman lainnya, mereka saling memahami satu sama lain dengan sempurna. Kenzo menyadari bahwa persahabatan bukan hanya tentang berbicara. Persahabatan adalah tentang saling memperhatikan dan bersenang-senang bersama, apapun yang terjadi. Maka, persahabatan Kenzo dan Hiro pun semakin erat setiap harinya, menunjukkan kepada semua orang bahwa kebaikan dan pengertian adalah kunci dari persahabatan sejati. Memimpikan bintang-bintang. Alkisah, ada seorang anak bernama Kwame. Kwame suka menjelajah dan bermimpi besar. Suatu malam saat dia memejamkan mata, ia membayangkan dirinya terbang melintasi angkasa, mengunjungi planet-planet baru. Dalam mimpinya, Kwame mendarat di sebuah planet yang jauh, penuh dengan bebatuan berwarna-warni dan bintang-bintang yang berkilauan. Dia merasa seperti astronot sungguhan yang sedang menjelajahi tempat yang tidak diketahui. Tapi, ketika Kwame terbangun, ia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Ia merasa sedikit sedih karena tidak bisa mengunjungi planet lain secara nyata. Namun, alih-alih merasa kecil hati, Kwame justru merasa terinspirasi. Dia tahu bahwa mimpi itu seperti benih yang bisa tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa jika dia bekerja cukup keras. Jadi, Kwame memutuskan untuk mempelajari semua yang dia bisa tentang ruang angkasa dan astronot. Dia membaca buku, menonton film dokumenter, dan mengajukan banyak pertanyaan. Dengan setiap hal baru yang ia pelajari, antusiasme Kwame semakin kuat. Dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mewujudkan mimpinya untuk menjelajahi ruang angkasa. Dan begitulah mimpi Kwame untuk mengunjungi planet lain mungkin berawal dari sebuah mimpi, tapi mimpi tersebut menjadi motivasi yang kuat baginya untuk belajar dan bekerja keras. Mungkin suatu hari nanti, Kwame akan menjadi astronot sungguhan, menjelajahi keajaiban alam semesta. Teman-teman dari bintang. Alkisah, ada seorang anak kecil bernama Malik. Malik suka sekali menatap bintang-bintang dan bertanya-tanya tentang misteri alam semesta. Suatu malam saat ia tertidur lelap, ia mengalami mimpi yang paling menakjubkan. Dalam mimpinya, Malik mendapati dirinya berada di sebuah pesawat luar angkasa, terbang melintasi bintang-bintang bersama para alien yang ramah. Mereka menunjukkan planet-planet rumah mereka yang berwarna-warni dan mengajarinya permainan baru untuk dimainkan.
Malik tertawa dan bermain dengan teman-teman barunya, merasa senang dan bersemangat. Namun, tak lama kemudian ia terbangun. Saat Malik membuka matanya, dia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Dia merasa sedikit sedih karena tidak bisa mengunjungi luar angkasa secara nyata. Namun, alih-alih merasa kecewa, Malik justru merasa semakin bersemangat untuk belajar. Ia tahu bahwa mimpi adalah jendela menuju petualangan baru, dan ia ingin mempelajari semua yang ia bisa tentang ruang angkasa dan bintang-bintang. Malik membaca tentang planet-planet, menonton video astronot, dan membuat pesawat luar angkasa dari kardus. Dia mengajukan banyak pertanyaan dan penasaran. Meskipun pergi ke luar angkasa hanyalah sebuah mimpi, ia senang belajar dan menjelajah, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam mimpinya. Petualangan di sungai. Suatu ketika, di sebuah hutan, ada dedaunan berwarna-warni berjatuhan dari pepohonan. Daun-daun itu menari-nari tertiup angin dan mendarat di tanah. Hujan turun, membentuk aliran-aliran air. Daun-daun melayang turun, bergemericik saat mereka berjalan. Mereka melewati bebatuan dan binatang, menikmati perjalanan. Aliran air bergabung menjadi sungai, dan dedaunan pun terus berguguran. Mereka melihat bunga-bunga dan hewan-hewan, merasa bahagia. Saat matahari terbenam, mereka sampai di tepi sungai. Lelah tapi puas, mereka beristirahat. Mereka belajar bahwa perjalanan membawa kegembiraan dan pengalaman baru. Maka, daun-daun pun tertidur, memimpikan lebih banyak petualangan. Dunia bawah tanah yang sibuk. Di dalam bumi, di bawah kaki kita, ada sebuah dunia yang tak terlihat. Ini adalah tempat yang sibuk, di mana makhluk-makhluk kecil hidup dan bekerja bersama. Temui Wormy, cacing tanah yang ramah yang suka menggali terowongan dan mengolah tanah. Wormy memiliki banyak teman seperti kumbang, semut, dan siput. Setiap hari mereka bangun pagi-pagi untuk memulai pekerjaan mereka. Wormy menggali terowongan, sementara kumbang dan semut mengumpulkan makanan. Siput bergerak perlahan, mengunyah daun di sepanjang jalan. Bersama-sama mereka membuat tanah menjadi sehat dan subur. Mereka membantu tanaman tumbuh besar dan kuat, menyediakan makanan bagi hewan dan manusia. Meskipun mereka kecil, Wormy dan teman-temannya tahu bahwa setiap tindakan kecil membuat perbedaan besar. Mereka mengajarkan kita bahwa kerja sama tim dan kerja keras dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan begitu makhluk-makhluk kecil di dalam tanah terus melakukan pekerjaan penting mereka, mengingatkan kita bahwa bahkan di bawah tanah yang sunyi, ada dunia penuh kehidupan dan tujuan.